Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP. Ya, morning briefing yang biasa, sorry. Untuk tanggal 30 Januari 2023 di hari Senin dan Minggu terakhir di bulan Januari. Jadi nggak berasa juga ya, teman-teman ya. Satu bulan di tahun 2023 udah kita lewatin. Jadi memang waktu tuh cepet banget. Nanti tahu-taunya udah pertengahan, tahu-taunya nanti udah akhir tahun dan masuk ke tahun berikutnya dan berikutnya. Jadi kalau kalian nggak mau belajar dan improve di setiap kesempatan yang ada, itu akan sangat wasting time banget. Jadi akan sangat sayang banget waktu, tenaga, usaha yang kalian lakukan itu bisa dibilang sia-sia gitu. Tapi nggak apa-apa ya, saya ada di sini, komunitas silent trader ada di sini, komunitas-komunitas saham lain juga ada yang memang pure mau memberikan edukasi kepada kalian. Ya di sinilah tempat kalian bisa belajar. Belajar pun juga nggak harus sama satu orang ya. Saya dulu waktu belajar juga semua saya ikutin. Nanti pada at the end saya kembangin ilmu-ilmu yang saya dapat dari berbagai pihak, saya gabung jadi satu formula baru, gitu. Ya, jadi Anda tonton morning briefing dari saya, nanti Anda ikut lagi misalnya live Instagram di tempat lain itu nggak apa-apa. Karena ilmu itu nggak terbatas sih, gitu. Dan setiap orang pasti punya ilmunya yang berbeda. Oke, lalu sebelum kita mulai ke pembahasan market dan requestan, kita akan review dulu ya. Jadi ini kita punya win rate terakhir. Saya langsung aja buka Excel-nya. Ini belum saya update sama trading di hari Jumat ya. Hari Jumat kita ada profit best, Keter, CBPE, PPA, DCL, bla 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 bla. Per current itu win rate-nya 81,8. Ya kalau ditambah best berarti kan 23 ya. 19 bagi 23. 82,6. Ya, berarti win rate-nya 82. Ya 80-an lah gitu. Jadi mungkin di sampai Januari kita 80-an persen. Wow, itu win rate itu yang bagus di atas 70 ya. Kalau win rate di bawah 70% fail. 80 sampai 90 udah tahap yang good. 90% kalau real itu perfect. Tapi FCA jujur jarang 90% ke atas ya. Karena memang tahun 2022 apalagi agak berat. Tapi kalau 80% ke atas lumayan sering, 70% ke atas pasti. Cuman kemarin kayaknya di bulan Desember kita fail ya. Kita 60%-an kayaknya. Gitu. Jadi ini memang real yang ya udah kalau memang win rate cuma 60% ya berarti saya akuin gagal. Tapi jarang banget 60%. Ya dan ini real teman-teman bisa cross check. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas market di mana sesuai prediksi minggu lalu dan minggu sebelumnya market mengalami technical rebound. Cuman memang di minggu ini ternyata market lanjut nge-push ya. Dan uniknya atau fakta menariknya ialah market hari ini terkesan mau breakout. Wow. Beneran bisa breakout gak? Ya boleh-boleh aja. Ya jadi kalau IHSG mau breakout ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Cuman secara logik apakah realistis market bisa breakout? Ini adalah hal yang harus kita coba nalar ya, gitu. BRI, BMRI, BBNI, BBNI karena LK keluar ya, ada flow. BBCA baru hari ini ada flow karena semalam sore kemarin keluar berita. Gitu. Nah, ini kita validasi Jumat masih outflow atau enggak. Kalau ternyata masih, ini masih warning. Ya, atau teman-teman kalau mau ngecek di kita punya bot ya, bisa. Jadi ini info aja ya, teman-teman kalau mau download kita punya mobile apps, ada bot juga, atau teman-teman mau join VVIP, one of fasilitas the best kita itu ada bot. Dan rencananya ya doain tahun ini saya akan mau buat sinyal bot yang kita backtest yang akurat. Tapi ini project besar sih. Ya so far kalau kita lihat ada outflow tipis-tipis ya dalam seminggu ini, tapi ya belum besar banget ya. Tapi udah lumayan. Jadi kenaikannya didukung sedikit inflow itu udah oke, gitu.
Nah, cuman posisinya memang udah semakin krisis, kan saya bilang kemarin ya bahwa ini harus ditembus nih 6953, 6.900 sampai 6.950-an. Ini bisa ditembus atau the next EMA 200 ya mungkin di 7.000. Ya, tapi sebelum itu dia harus buat higher high dulu. Kalau masih gagal buat higher high, ya berarti memang kepentok. Nah, takutnya berkaca pada pengalaman kalau kepentok di resisten itu koreksinya lumayan. Ya bisa jadi dia mau inverted. Iya, IHSG mau inverted juga dia harus turun dulu. Setara kurang lebih sama left shoulder-nya di sini. Habis itu baru retest lagi. Jadi memang saya pribadi sih mendoakan market naik ya. Tapi saya pribadi realistis. That's why kalau Anda yang teman-teman VVIP, that's why kenapa rekom kita belum banyak. Ya 12 TP masuk lagi 12 TP. Belum yang biasa rekom kita 2 sampai 5 saham kita kawal. Kebetulan juga memang habis rekom TP ya. Nggak ada yang nyangkut. Jadi memang lagi diberkati lah. Diberkati dengan profit. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi untuk market kurang lebih itu volume market ya nggak sesepi bulan lalu sih atau awal tahun, tapi memang belum rame ya, masih belum terlalu rame tapi udah better. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas requestan. Requestannya saya buka di Instagram. Jadi Anda ingat setiap hari Jumat saya akan open question di Instagram. So, Anda mau request charting silakan. Untuk live Instagram mungkin pertengahan Februari saya baru running ya. Baik itu kita ngundang orang atau saya diundang orang atau kita live sendiri. Ya, jadi lumayan padat jadwal. So, ya mohon maaf ya. Februari minimal ada live IG. Ditunggu ya. Oke, lalu pertanyaan pertama Slis. Wah, ini banyak sekali yang nanya Slis ya. Ini sangkut apa gimana? Jadi banyak yang bertanya, kita terakhir pun Slis gara-gara dia gagal di EMA 200 ke reject, breakdown, kita cut loss. Dulu terakhir kita Slis cut loss juga bulan Desember. Pokoknya bulan Desember parah lah. Ya, banyak yang ke reject dan Slis juga sempat breakdown ya di 210. Jadi ini lagi fase dia retest resist yang dulu jadi support kuat atau enggak. Nah, kalau ternyata dia nggak kuat, balik ke 210, 220 dalam minggu depan, let's say, maka outlook-nya akan ke bawah karena dia udah buat lower low ya. Ya, dia udah buat lower low ya. Jadi confirmnya habis dia buat higher low, dia buat lower low berikutnya. Itu kan ciri tren dari downtrend. Nah, penurunan ini juga didasari oleh beberapa hal yang mungkin kita bisa cek. Ya, salah satunya ialah mungkin distribusi masif yang terjadi di saham ini gitu. Bahkan di dalam seminggu ini dari tanggal 24, ini nggak termasuk tanggal 27 ya, belum ke open. YP bener-bener buang 1,4 juta loh. Jadi memang penurunannya tuh didistribusi. Ya, jadi selagi didistribusi, maka outlook-nya ialah IHSG akan mengalami kecenderungan untuk turun. IHSG, selis ya maksudnya. Jadi ini hanya technical rebound yang ya bagi yang nyangkut Anda bisa manfaatin. Om, tapi kalau tiba-tiba ada bandar masuk dan balik ke 220 kuat, ya dia berarti on track. Ini false break. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi melihat data yang ada, kemungkinan besarnya masih condong lebih kepada hanya sekedar DCB, dead cat bounce naik bentar, habis itu lanjut turun. Kalau melihat data per sekarang ya, gitu. Itu data. Kita kan hanya bisa melihat by data. Oke, lalu berikutnya Antam. Kita mungkin ngecek-ngecek dulu nikelnya. Wah, ini kan masih oke sih sebenarnya di 30.000. Untuk Antam after breakout dia lagi fase istirahat ya. Kita harus cek juga sih fase istirahatnya si Antam ini didukung atau enggak. Oh, netral. Antam bisa kita cek pakai foreign flow ya. Jadi kalau di STA ya, itu botnya tuh enak banget. Ya, dengan harga 150.000 teman-teman. Kemarin bahkan promo ya. Promo 120.000, kadang promo gila 100.000 Anda dapat bot yang mana kalau Anda tahu Anda kadang beli bot di tempat lain pun itu bayar botnya doang, belum rekomendasi, belum video briefing dan sebagainya. Jadi worth it banget dan Antam infonya masih oke. Minggu ini juga pas istirahat nggak ada distribution.
Jadi saya rasa Anda masih bisa notice ya di saham ini ya, mungkin dengan batas ya kurang lebih di 2.200-an untuk Antam. Karena dia habis breakout, masih fase pullback. Mungkin bisa pullback sampai dekat-dekat 2.200. Tapi saya rasa sih 2200 atau 2160-an masih oke ya. Jadi untuk Antam sih harusnya outlook-nya masih bagus. Cuma seperti yang saya bilangnya kemarin ke teman-teman VVIP mungkin ada rotasi nih. Nikel stop dulu minggu ini, yang lain semen, mungkin bank digital atau teknologi, property, construction. Ya mungkin property construction misalnya minggu depan masih lanjut, nanti minggu berikutnya lagi baru nikel rally lagi. Jadi rotasi lah. Ya, dan mungkin terjadi rotasi sektor. Tapi nikel so far menurut saya masih good. Lalu berikutnya GGRM. Oke, ini saya rencana mau buat jadi konten, tapi ketika saya pikir, wah saya kalau buat konten harga sahamnya udah tinggi nih. Nanti jatuhnya FOMO ya. Karena meskipun tujuan kita nggak mau buat orang FOMO, tapi ketika kita membuat konten yang harganya udah di atas banget gitu, kayak contoh GGRM dari 17.000 udah sempat ke 22.000. Itu kan udah kurang lebih 3% ya. 30%. Itu udah tinggi banget untuk blue chip. Gitu. Jadi saya pikir ya udahlah nggak jadi buat konten. Nah, cuman kalau Anda tanya, kenapa sih GGRM ini bisa naik? Ya sebenarnya simpel. Pertama kan kita tahu dalam seminggu ini IHSG kita lumayan bagus ya. Dalam seminggu 2 minggu lumayan bagus. Dan mungkin market merespon bahwa ada beberapa saham blue chip yang turunnya tuh udah terlalu signifikan. Di mana sebenarnya penurunan kinerja dari perusahaannya juga nggak sesignifikan yang apa ya? Bisa dibilang tidak sesignifikan yang lain. Ya, for example ya, saya buka misalnya GGRM. Coba kita cek kinerjanya GGRM dulu. Ya, contoh GGRM sampai per kuartal 3 gitu ya, sampai per kuartal 3 dan kita coba annualize, kita setahunkan, maka penurunan GGRM ini dalam setahun terakhir itu udah turun harusnya ya, harusnya turun setengah ya, harusnya turun setengah 50%. Tapi kalau kita ngecek ya, si GGRM dari mungkin tertingginya 40-50 ribu sampai ke kemarin 16 ribu, itu turunnya udah kurang lebih 70%-an ya, 60%, 70%. Jadi itu yang mungkin direspon dan terjadilah technical rebound. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi apakah emiten ini akan uptrend? Saya pikir enggak. Belum. Ya, belum. Jadi ini memang cuma reaksi akibat emiten turun ya dan GGRM merespon. Sering kok GGRM ini juga sering nih naik habis itu lanjut turun. Oke, cuman outlook dari saya untuk GGRM masih agak no sih, masih belum lah untuk saya. Lagi pula non syariah juga. Gitu. Saya hampir jarang rekom saham-saham non syariah. Sektor properti kalau Demas gimana? Nah, ini menarik. Jadi dalam minggu ini beberapa hari terakhir properti ya lumayan bergerak. Hari ini construction juga lumayan. Mungkin sekedar angin segar. Ya nanti di construction kita coba bahas ya. Jadi apa namanya kalau kita perhatikan ada Demas ya, lalu juga ada BES, SSIA, yang blue chipnya CTRA misalnya, SMRA, yang perlu kalian ketahui ya. Jadi properti itu secara bisnis saya biasanya cerita ke teman-teman diklasifikasikan jadi 2 jenis model ya, 2 role bisnis. Yang pertama adalah industrial, yang kedua adalah residential. Apa sih residential? Jadi perusahaan properti yang fokusnya menjual unit ya, unit produknya atau rumah atau bangunan dan sebagainya yang tujuannya untuk tempat tinggal. Apartemen, rumah tapak, ya, rumah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, kondominium gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, related dengan hunian. Ya, banyak contohnya. CTRA,
BSDE, apa namanya, SMRA, itu kok udah jelas ya. APLN ya mungkin Anda harus cek lebih detail sih. Apakah dia fokus ke perumahan atau dia ada industrial juga. Ya nanti nanti kita bahas ya. Dan lain-lain sebenarnya. Misalnya LPKR, LIPO ya. LIPO misalnya. Lalu ada ASRI. ASRI kan jelas ya. ASRI Alam Sutra itu kan jelas lebih ke perumahan. Nah, ada yang industrial. Jadi industrial itu related ngejual bangunan yang sebenarnya bangunan ini tujuannya untuk keperluan bisnis, dagang, industri, pabrik, dan sebagainya. Contohnya apa? Jelas misalnya BES, SSIA, jadi yang nyewa lahan, jual tanah, gitu ya, bukan jual rumah, jual tanah, yang biasanya unit-unitnya ada atau tanah-tanahnya ada di lokasi-lokasi strategis untuk industri. Kayak BES itu kan di MM 2100 ya. Nah, itu kalau Anda yang pernah kerja di sana yaitu kawasan industri. Di Cikarang itu kawasan industri semua. Nah, gudang-gudangnya dan lain sebagainya itu BES, SSIA, ada Kija, Demas juga termasuk yang industrial. Ya. Lalu Pakuan misalnya ada yang namanya Pakuan. Pakuan itu ya sometimes dia lebih banyak mall, gedung-gedung untuk disewa ya mungkin Anda bisa asumsikan dia ke industrial. Ya, jadi bot lah di tengah-tengah. Nah, cuma ini dua jenis role yang harus Anda ketahui. Oke. Nah, yang menarik sebenarnya ini yang industrial karena isu punya isu katanya harga lahan ini kan udah after pandemic ya. Jadi mobilitas mulai lancar, perekonomian mulai gerak. Yang dulu harga saya kan memang beli properti dari 2020 ya. Jadi full dari saham dapat cuan, ember-ember-ember, cuannya saya pindahin dalam bentuk aset properti untuk disewa, even untuk tinggal nanti di hari tua ya, dan disewa juga sih ujung-ujungnya. Saya melihat 2020 sampai 2022 itu harga propertinya tuh flat. Paling naiknya naik-naik dikit. Flat. Jadi ibaratnya kalau saham itu dia lagi sideways. After rally panjang dia sideways. Bahkan cenderung bahkan ada beberapa yang nggak gerak harganya. Ya, bayangin properti 3 tahun harga nggak naik. Itu saya alami. Nah, tapi karena sudah normal, apalagi kita ngomong industri, roda ekonomi bergerak, aktivitas industri bergerak, maka rumor punya rumor harga-harga lahan dan sebagainya itu lagi naik karena demand-nya tinggi lagi. Nah, inilah yang membuat ekspektasi emiten-emiten di industrial ini bagus. Cuannya gede nanti di Q4 atau even nanti di Q1 2023 yang bisa kita cek nanti pertengahan. Tapi udah rumornya dari sekarang. Itulah yang menyebabkan beberapa emiten naik. Ya, ada lagi juga memang harga properti yang cenderung udah nge-stuck maybe dari 2019 sebelum pandemik. Mungkin kalau demand udah mulai normal, ekonomi udah jalan, mungkin harganya akan mulai berangsur baik. Gitu. Tapi notice dari saya sebenarnya industrial yang lumayan. Ya kalau masalah teknikal ya Anda tinggal sesuaikan yang mana yang oke secara funda Anda tinggal cek yang mana yang bagus ya Anda bisa cek. Karena kalau properti kan Anda bisa pakai asset play ya. Jadi Anda cek perusahaan mana yang memang punya aset yang bisa di-convert, bisa dimonetize jadi uang gitu ya. Yang mana yang besar, even dia dilikuidasi dan bayar lunas semua hutang, asetnya itu masih gede. Nah, itu adalah jenis aset play. Ya, mungkin next content lah karena itu udah advance banget. Ya, jadi buat properti mungkin bisa kita naruh watch karena biasanya juga di Februari beberapa saham-saham properti and construction biasanya. Lalu berikutnya, bicara terkait properti, katalis berikutnya sebenarnya ini nyambung dengan harga batu bara. Jadi kalau Anda notice saya punya Instagram, ya, memang Instagram saya buat konten nggak sehari sekali. Ya mungkin sehari sekali kalau ada sesuatu yang menarik. Tapi saya selalu update untuk teman-teman, ya, dimana saya udah notice beberapa saham batu bara udah pada di peak, ya harga batu bara pun ini Februari udah kontraknya udah di 260. Januari juga masih bagus sebenarnya tapi udah perlahan turun. Nah, kalau ekspektasinya perlahan turun maka sektor semen itu diunggul. Ya, sektor semen itu diunggulkan apa namanya? Karena pembuatannya bahan bakunya, pembakarannya itu pakai batu bara. Jadi memang impactful banget untuk semen. Nah, kalau semennya efisien dan efektif perusahaan semen,
ya, maka kemungkinan besar kelanjutannya harga semen juga nggak akan terlalu tinggi lagi. Ya, karena dia udah dapat bahan baku yang mulai normal, dia juga kemungkinan akan nurunin dia punya price. Nah, apa saja yang pakai semen? Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan. Nah, itulah related nyambungnya lagi ke property and construction. Jadi ini memang satu paket yang saling related antara satu sektor dengan sektor lain. Tapi apakah dampaknya langsung? Enggak. Enggak sesignifikan itu langsung dampak. Tapi secara role bisnis ini saling berhubungan. Ya, that's why mungkin kenapa kayak Anda tanya WSKT lah, PTPP, ADI, Wika ngerespon. Pertama, ya, memang konstruksi turunnya juga udah dalam. Bahkan kita Wika cut loss ya kemarin. Bahkan di window dressing kemarin, konstruksi gagal naik. Fail. Malah ambruk, malah buat lower. Sampai sekarang pun belum naik ke harga waktu dia breakdown. Kita cut off tuh di 8,5 ya. Belum balik sampai sekarang. Jadi ini memang implikasi di mana emitennya udah turun, marketnya membaik, ada katalis, dia technical rebound. Masih sesimpel itu aja. Ya, jadi bagi Anda yang di requestan ini tanya PTPP, ADI, Wika, WSKT, atau everything about property, ya ini ada katalis pendek yang tadi saya jelasin. Ya mungkin Anda bisa manfaatin untuk short trade, tapi kalau untuk nge-swing panjang Anda harus lihat trennya udah muncul reversal atau belum. Kalau belum jangan. Oke ya. Lalu berikutnya ada BABP ya, BABP ya. Ini MNC Group sih belum terlalu wow ya. Beberapa hari terakhir mulai rame. Ya, apalagi MNC ini. MNC ini turunnya udah dalam banget ya. Jadi MNC ini bahkan turun udah hampir lebih rendah dari harga Covid kemarin. Gitu. Jadi memang di bawah 700 tuh MNCN udah oke. Ya meskipun memang di kuartal 3 agak turun ya pendapatan MNCN. Nah, cuman ini kan tahun politik. Nah, kita nggak tahu nih apakah implikasi dari tahun politik akan rame untuk emiten media atau enggak, atau even berkaitan dengan politik emitennya digoreng untuk dapat dana ya kita kan nggak tahu. Cuman memang untuk BABP belum ada watch yang bisa saya note di sini sih. Ya memang dalam seminggu ini agak sedikit ramai, cuman belum terlalu gimana-gimana. Ya, belum terlalu gimana-gimana. Oke, lalu berikutnya ada MBAP. Saya percepat ya. MBAP. Wah, ini MBAP batubara ya. Ya, ini sih memang kasih dividen gila. Jadi, the last defense lah mungkin di 6,5 ya. 6,650, 6,5. Kalau itu jebol, ya udahlah, bye-bye dulu. Nggak ada alasan untuk keep kalau itu jebol. Lalu next time TPS, ini kita punya watchlist dan profit ya. Karena kita memang belinya pas di sini. Ya, saya share di morning briefing VIP. Dan kebanting, ya nggak usah kaget. Ya mungkin kita juga tahu siapa yang market makernya. Mungkin kalian yang udah expert, udah hafal polanya, ya Anda harusnya selamat. Jadi emiten-emiten gorengan ya memang kayak gini nature-nya. Anda nggak bisa salahin market makernya. Salahkan Anda kenapa FOMO tanpa plan dan disiplin yang jelas. So kalau memang ini ARB kayaknya sih biasanya akan turun ya, akan dibawa turun lagi. Gitu. Jadi udahlah, nanti tunggu udah netral mulai stabil Anda baru lirik. Esta juga ini sebenarnya saya sempat watch sih. After ARB berjilid sempat rebound sekali tapi reboundnya juga belum banyak. Abis itu dia sideways. Ya sebenarnya sih bisa aja ya. Jadi sebenarnya sih bisa aja sih kalau misalnya nih Anda buy misalnya di 99, stop loss wajib 9596, TP misalnya di ya 105 ke atas misalnya. Bisa. Karena dia udah buat rounding, naik enggak, turun enggak, lalu sisanya brokernya repo. Ya, ini saya juga ada utang buat konten repo ya. Ada terakhir IPPE itu kena kasus repo kayaknya. Jadi saya masih banyak utang konten nih, tapi nanti saya buat lah. Ya mungkin after pertengahan Februari saya kencangin. Ya, jadi kalau repo ya everything can be happen di repo gitu. Cuman memang 80%-nya hancur, 10%-nya stabil, 10%-nya bagus. Jadi memang yang udah repo itu jarang yang bagus. Ada tapi jarang. Gitu. Break EMA. Oh, kalau posisi sideways ya kita belum bisa bilang break ya. Jadi kalau memang sideways,
EMA itu dia akan nempel di candle. Jadi kalau naik dikit Anda bilang itu break. Padahal ya memang break tapi nggak sesuai definisi breakout yang sebenarnya. Ya, maka dari itu kalau udah sideways, moving average Anda nggak bisa pakai. Ya, Anda bisa pakai moving average kalau dia lagi trennya panjang atau trennya turun. Kayak gitu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita akan lanjut ke Harum ya. Jadi untuk ya kita bahas Inco deh, ini ada yang nanya Inco. Kalau untuk Inco, Antam ya kurang lebih sama, cuman memang blue chip geraknya butuh butuh dana yang nggak sedikit. Ya. Oke, berikutnya ada Inco. Ya, teman-teman ya. Berikutnya ada Inco, sebenarnya sama sih ya, cuman karena blue chip nggak bisa expect banyak naiknya. Kalau mau nekat ya DKFT Nickel gitu ya, teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya ada Breeze ya. Breeze ini kena rejection. That's why memang dia masih dalam tren yang turun ya, teman-teman. Masih jelas trennya turun, belum ada sign of reversal. Ini masih secondary movement yang terjadi. Memang kemarin ada kemungkinan dia buat inverted ya sebagai sign of reversal, tapi tanda reversalnya ya belum tervalidasi. Ini kan dia buat head and shoulder. Dengan mungkin validasi breakout di ya sekitar 1400 sampai 1450. Kalau memang ini tembus head and shoulder mungkin terjadi. Ya inverted head and shoulder mungkin terjadi, ya mungkin target bisa main di 1800 sampai 1900. Kalau breakout. Tapi nyatanya hari ini masih gagal. Jadi ya Anda bisa watchlist aja untuk Breeze. Kalau even dia breakout seperti angka yang saya kasih ya Anda bisa ambil take action untuk entry gitu. Berikutnya ada gig. Kita kemarin TP juga ya, habis itu udah nggak rekom lagi, tiba-tiba di ARB. Ya mungkin Anda harus cek dulu nih, ARB-nya gara-gara apa? Ya, apakah ada yang distribusi atau enggak? Gitu. Oh, sebenarnya netral ya. Sebenarnya netral tapi tiba-tiba ARB. Oke. Secara teknikal dia udah pas hari ini ARB berada di zona area breakout dia. Jadi kalau memang kita hitung target ya dari kurang lebih 100 ke 33, maka sebenarnya target rectangle-nya ini sebenarnya udah tercapai di sini. Ya. Jadi target pattern-nya udah tercapai, habis itu dia kena rejection. Let's see lah. Ya, harusnya sih feeling saya nggak sampai di bawah 120 ya. Jadi kalau memang besok ARB sekali lagi dan ketika kita cek nggak ada distribusi yang masif juga, saya rasa sih ini bisa bisa kita watch ya. Teman-teman ya, ini kita bisa watch batas 120 122 gitu. Itu ada EMA 200 juga tuh. Jadi menarik lah, mungkin besok bisa dipantau nih ya. Untuk hari Senin The Gig saya rasa bisa dipantau. Berikutnya BRMS, ini saya udah bilang ke teman-teman yang VVIP ya. Jadi rejection di EMA 200-an dan di 200, 190 sampai 200. Ini memang area strong support yang dulu area strong resist yang dulu jadi strong supportnya BRMS. Sekarang jadi tembok raksasa yang sulit ditembus. Lalu juga kalau kita lihat memang kenaikannya BRMS sebenarnya agak netral ya. Tapi kenaikannya memang nggak didukung sama akumulasi yang masif gitu. Bahkan cenderung mungkin ada beberapa bandar yang memutuskan exit di BRMS. Jadi overall masih kepentok. Ya kalau kepentok seperti yang saya bilang ya, resiko kita buy on breakout kepentok, maka ketika dia turun itu akan lumayan sakit. Jadi mungkin itu yang sekarang terasa di BRMS. Ya, jadi jangan sampai BRMS turun di bawah 174, 75, dia di bawah ini maka trennya dia akan kembali ke bawah untuk uji support atau the worst scenario dia akan buat lower low gitu. Tapi bisa gak Om dia akan retest? Bisa. Cuma memang kuncinya di 200-an adalah kunci untuk BRMS. Ya. Lalu berikutnya untuk laju,
coba kita cek ya. Hari ini broker summary udah buka. Oh, udah buka. Oke, oke. Oke, udah buka ya. Kita bisa cek. Laju hari pertama sukses, warannya sukses. Cuman seperti biasa, saya info hati-hati aja dengan warannya. Jangan FOMO. Ya mungkin besok kalau memang induknya masih arah lagi di 182, mungkin masih ngegas ya. Mungkin masih ngegas. Tapi biasanya waran di hari kedua udah nggak awet. Jadi hati-hatilah yang copet-copet, mungkin hari ini Anda masih profit, hari kedua harus lebih disiplin lagi. Untuk yang nggak biasa, saya bilang no, udah cari saham aja. Ya, karena kalau Anda nggak kebiasa, nggak punya mindset dan action yang, oh dia turun nih, langsung cut loss. Kalau Anda nggak punya mindset seperti itu, Anda punya mindset seperti, aduh gue tunggu deh, kayaknya semenit lagi rebound. Nah, kalau Anda punya mindset seperti itu, jangan trading copet di waran pas IPO. Itu bunuh diri. Oke ya, jadi saya udah warning. Laju ini transportasi ya mirip-mirip WH. Ya memang di VVIP kita satu alur ya. Kita ikut PV, kita ikut laju, kemungkinan kita ikut FWCT. Ya, jadi di VVIP itu kita udah buat plan sedemikian rupa untuk IPO-nya. Oke, so melihat dari broker summary laju, kayaknya sih ya netral ya. Mungkin besok masih bisa lock arah, tapi ada kemungkinan habis lock dia open. Ya, kayak model PV lah. Jadi PV after dia naik kencang, ya PV habis naik kencang, hari kedua langsung dibanting. Warannya sih udah dicicil buang ya. Nih, jadi hati-hati untuk waran. Oke, Yellow Morekisu. Wah, saya belum dapat infonya sih. Oke. Nggak sadar juga ya, Yellow udah di bawah, udah mau 50. Itulah memang gorengan nature-nya gitu. Kalau udah nggak ada kepentingan untuk digoreng ya, at the end dia akan drop ke bawah. Harus dicek ya kalau rekisi itu, yang penting kita harus cek ada standby buyer atau enggak, dan kalau ada standby buyer-nya ini siapa, apakah punya track record yang bagus untuk perusahaan atau dia cuma sekedar investor aja, bukan investor strategik yang memang bisa menaikkan value dari si perusahaan gitu. Jadi kalau itu nggak terpenuhi, ya nothing sih menurut saya, dia mau rekisu juga nggak peduli gitu ya. Lalu juga Anda harus cek masyarakatnya ya. Coba saya cek dulu. Takutnya emiten kayak gini masyarakatnya udah 70%, 50% ke atas. Itu bahaya gitu menurut saya. Nah, publiknya udah 62%. Jadi kalau sampai nanti rekisu nggak ada standby buyer, isinya retail tebus, publik makin gede secara percentage, wah, agak-agak ngeri ya, agak-agak ngeri. Jadi, saya sih skip. Even dia habis RI naik ya bodo amat lah. Saya sih skip. Lalu berikutnya ada Hexa. Ini emiten untuk support dividen aja sih, ya. Kita udah dulu beberapa morning briefing bulan lalu kayak udah sempat bahas. Sebenarnya di bawah 5.000 ya. Jadi kalau dikasih di bawah 5.000 4.000 tuh best buy-nya Hexa. Ya, dia sideways tapi bagi dividen 10% lebih bahkan. Jadi boleh dipantau kalau dikasih harga yang sesuai, ya let's say di bawah 5.000. Kalau dikasih. Gitu ya. Cuman nggak cocok untuk trading karena ya ini memang tipikal emiten dividen banget. Ya, dividen for living. IMJS otomotif sih lagi agak slow down lagi ya. Ya mungkin kayak beberapa MPMX mungkin terlihat sedikit menjanjikan. Ya, ini bisa di watch juga kalau breakout. After MPMX ya kalau kayak auto, ASI, SMSM, IMAS, ya position masih di, cuman memang jujur pemulihan roda ekonomi ya otomotif juga salah satu yang bisa di watch. Cuman ya memang beberapa beberapa saham aja yang kinerjanya bagus lah di Q3. Dan ekspektasi kalau Q4 makin kencang nanti di laporan keuangan tuh di bulan-bulan Maret April itu mungkin it's time. Tapi kalau sekarang ya saya rasa belum ada katalis ya. Jadi belum bisa ngomong banyak. Ya termasuk mungkin si IMJS. Oke, so kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi thank you teman-teman. Happy weekend. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Kita bertemu lagi. Anda bisa follow sosial media kita untuk dapat update Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, grup atas nama Silent Trader Academy.
Ya waspada segala penipuan yang mengatasnamakan FTA. Saya rasa cukup, thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.